Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anakku? Luar biasa ya. Kali ini berjumpa lagi dengan Bu Mila. Sekarang kita berada di kelas 8. Oke. Kemarin video yang pertemuan lalu kita sudah memberikan perkenalan bahasa Indonesia bahwa saya mengajar kelas 8. Materi yang akan kita ajarkan di kelas 8 untuk semester 1 ada materi berita, kemudian iklan, eksposisi, dan kuis. Kali ini kita belajar tentang materi berita. Berita. Kira-kira pernah lihat berita? Tentunya. Kalian kan pasti sering lihat berita dan sering mendengarkan yang namanya berita. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah satu, mengidentifikasi unsur-unsur berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1, menyajikan isi berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Wow, berita yang membanggakan berarti berita yang sangat menyenangkan. Oke, kita simak. Teks berita. Teks berita meliputi definisi, ciri, dan jenis teks berita. Sebentar, sebelum kita masuk definisi berita, pernah baca berita tadi? Pernah lihat berita? Pernah dengar berita? Kira-kira di mana? Televisi, radio, atau media online? Banyak sekali program berita yang disiarkan melalui televisi, radio, atau media online, dan itu semuanya pada intinya memberikan atau menyampaikan informasi. Dengan memiliki kegemaran membaca berita, kamu akan memperoleh banyak manfaat. Manfaatnya selain kamu mendapatkan pengetahuan, tentunya daya serap untuk menyimak itu juga akan lebih terasa. Sekarang kita belajar tentang definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yang pertama, definisi berita dan teks berita. Apakah itu berita? Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, informasi terkini yang terjadi, dan faktual. Berarti kan informasi peristiwa yang terbaru, yang terkini, fakta, dan ada buktinya, ada nyatanya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan adalah dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Berarti kan fakta, berupa fakta, bukan gosip atau bukan informasi yang mengada-ada. Kemudian, bagaimana dengan ciri-ciri teks berita? Ciri-ciri teks berita berisi tentang faktual, aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, serta seimbang. Jenis teks berita meliputi berita langsung. Berita langsung berarti kan terkini atau biasanya breaking news, ya kan? Kalau ketika kita lihat nonton sinetron, kemudian tiba-tiba ada siaran breaking news 5 menit, nah itu kan berarti berita langsung. Kemudian berita mendalam. Berita mendalam itu adalah sesuatu yang dikembangkan, mulai ada peristiwa kemudian dikembangkan. Berita mendalam yaitu berita yang dikembangkan melalui sebuah peristiwa dan informasi. Jadi informasi itu dikembangkan lagi. Kemudian ada berita penyelidikan atau investigasi seperti berita pembunuhan, pencurian, perampokan. Itu kan salah satu penyelidikan. Sering kalian melihat investigasi. Berita interpretasi adalah berita yang membutuhkan sebuah penafsiran. Biasanya kan ada dua pembawa berita atau lawan. Seperti kalian pernah lihat Ini Talk Show, kemudian Kick Andy, itu kan memberikan informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Dan banyak sekali informasi yang kamu dapatkan. Jadi tidak hanya sekadar berita yang ada di seputar Indonesia. Jadi berita itu bersifat faktual dan aktual. Unsur-unsur berita. Unsur-unsur teks berita. Yang pertama adalah, kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya 5W, 1H. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada yang namanya adik simbah. Apa saja itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa? Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi?
siapa yang melakukan peristiwa, atau siapa yang menjadi pelaku, atau siapa yang menjadi korban, siapa tokoh yang ada dalam sebuah peristiwa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, unsur-unsur dalam berita ini harus dan wajib terisi. Kan tidak mungkin ketika dalam sebuah unsur berita hanya ada apa? Kan tidak mungkin. Apa peristiwanya? Tidak mungkin. Jadi semua unsur-unsur yang ada dalam teks berita ini harus ada. Kemudian bagaimana dengan simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi? Kita akan menanggapi dan menyimpulkan sebuah berita. Semua peristiwa atau kejadian dapat didengar atau dilihat melalui berita. Dari televisi atau radio, kamu dapat memperoleh informasi atau peristiwa dari berita tersebut. Nah, setelah kamu mendapatkan informasi, kamu akan menemukan pokok-pokok isi berita. Nah, pokok-pokok isi berita itu meliputi apa saja? Nama, kemudian latar, kemudian peristiwa, kemudian ada waktu terjadinya sebuah peristiwa, kemudian tempat terjadinya, dan penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Simpulan isi teks berita. Di sini ada simpulan memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks berita sebagai berikut? Nah, yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat unsur-unsur berita, yaitu adik Simba. Yang ketiga adalah membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Jadi ketika kita akan membuat simpulan dalam sebuah berita atau simpulan isi berita, kita harus menyiapkan 3 hal poin penting ini. Yang pertama, kita harus mendengarkan pembaca. Tentunya tidak mungkin serta-merta kita langsung aku tahu berita ini. Tentu tidak. Kita dengarkan dulu, kita simak dulu, baru kita catat unsur-unsurnya seperti apa. Kemudian kita buat sebuah simpulan. Kemudian bagaimana ketika kita menanggapi isi berita? Tanggapan isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Kritik yang baik, saran yang bagus, dan dukungan yang bagus. Aspek yang dapat ditanggapi sebagai berikut. Yang pertama adalah isi atau unsur berita. Yang kedua adalah bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Dalam sebuah berita pasti pilihan katanya baik. Kecuali kalau kita ada berita kota, beda kota. Seperti kalau Surabaya kan menggunakan bahasa Jawa. Kalau dalam berita seputar Indonesia secara umum menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan isi berita. Bagaimana kita caranya menyampaikan? Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami unsur berita. Yang kedua adalah menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Jadi ketika kamu menyampaikan sebuah berita, kalau kamu sama plek dengan yang ada di televisi, berarti kan kamu tidak punya kreasi. Ketika kamu menyampaikan dengan nada yang baik, kemudian dengan intonasi yang bagus, dengan kreativitasmu sendiri, itu berarti salah satu menyampaikan isi berita yang luar biasa. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu. Kita simpan dulu kuota kamu. Kalau saya menggunakan wifi yang ada di sekolah, kita irit dulu kuotanya. Nah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ketika kalian ada yang perlu disampaikan, atau Bu Mila terlalu cepat, atau Bu Mila terlalu lama, boleh kalian tulis nanti di komentar Google Classroom. Oke? Nah, untuk itu